Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memperdalam tentang barang publik ya. Oke, saya tunjukkan juga gambar-gambarnya supaya lebih jelas. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang disebut dari barang publik gitu? Ya, seperti itu. Ketika saya tanyakan pada katakanlah yang tentunya yang belum belajar ekonomi publik ya seperti itu, maka biasanya jawaban yang muncul dari pertanyaan apa sih sebenarnya barang publik itu adalah barang yang sifatnya free ya, seperti itu, free atau gratisan pokoknya. Kalau gratisan diambil dipakai itu adalah barang publik ya, seperti itu. Yang sering kita dapatkan adalah seperti itu. Selanjutnya adalah barang yang disediakan oleh pemerintah ya, seperti itu. Jadi pokoknya barang publik itu identik dengan yang disediakan oleh pemerintah ya, seperti itu. Tetapi ketika ditanya kalau disediakan oleh swasta bagaimana atau oleh pribadi bagaimana, bingung jawabnya, seperti itu. Tapi kan cenderungan mereka yang awam itu mengatakan bahwa barang publik itu adalah itu tadi. Biasanya barangnya adalah bebas, free. Yang kedua, barangnya disediakan oleh pemerintah. Oke, nah dalam kesempatan ini mari kita ulas apa sih sebenarnya barang publik itu. Jadi barang publik itu sendiri ya. Nah, kalau berbagai permasalahan yang lainnya kan sudah dijelaskan secara konsepnya. Seperti itu. Atau dalam video saya yang lainnya. Oke, sekarang coba sebutkan apapun barang yang ada di dalam pikiran Anda. Ya, misalnya aja, buku. Lantas adalah meja, table atau desk ya, yang benar. Oke lah. Yang selanjutnya adalah pakaian. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah taman kota. Oke, yang selanjutnya adalah sinema, bioskop. Ya, seperti itu. Apalagi gazebo ya. Ini bukan ini yang saya maksudkan adalah benar nggak ya? Bencher. Oke. Jadi tempat duduk yang ada di taman kota. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ya tempat duduk ya. Nggak tahu. Betul nggak ini bencher ya? Mudah-mudahan betul ya. Yang selanjutnya adalah jalan. Ya, seperti ini. Ini jalan di mana ini? Saya nggak tahu juga. Yang selanjutnya adalah jalan tol. Nah, tol road nih. Ini kayaknya di Semarang atau di mana ini? Oke, yang selanjutnya adalah jembatan. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pohon di hutan. Ya, itu. Yang selanjutnya adalah pohon jati dan itu miliknya perhutani. Ya, seperti itu. Ini gambarnya ada orang yang mencuri ya, ditangkap ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah matahari. Nah, dan selanjutnya adalah masjid, mosque. Ya, ini masjid Bantul ini. Kebanggaan orang Bantul. Security, keamanan. Ya, seperti itu. Pertahanan, keamanan gitu ya. Oke, selanjutnya adalah firefighter. Pemadam kebakaran. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ikan-ikan di sungai. Ya, seperti itu. Oke, kita coba telisik. Ini kaitannya dengan barang publik. Dari ke-16 barang supaya kita jelas ya.
Oke, sebelumnya kita harus belajar dulu klasifikasi dari barang dalam ekonomi publik. Prinsipnya, klasifikasi barang itu tergantung dari dua hal, yaitu rivalry dan excludability, atau kombinasi antara keduanya. Jadi rivalry atau non-rivalry, excludable atau non-excludable. Nah, seperti itu. Jadi rival, kompetisi, seperti itu, atau non-rival, dan dikombinasikan dengan excludable atau non-excludable. Ya, seperti itu. Sehingga kombinasi antara keempat sifat ini, ya intinya kan dari dua ya, rival non-rival, excludable non-excludable, karena ya dan tidak, seperti itu, maka kombinasinya ada 4. Oke. Selanjutnya, kalau dia mempunyai properti atau sifat dari non-rival dan non-excludable, maka dia disebut barang publik, public goods. Ya, seperti itu. Jadi kalau non-rival, non-excludable, maka dia disebut barang publik. Non-rival itu tidak ada kompetisi untuk menggunakannya. Artinya nanti lebih lanjut, sebenarnya sudah saya terangkan, non-rival itu tidak memerlukan marginal cost ketika memang barang itu sudah tersedia. Ya, seperti itu. Oke, atau gampangannya, itu barang bisa digunakan bersama-sama. Ya, seperti itu, non-rival. Oke, tapi ekonominya tadi itu. There is no marginal cost while it is valuable. Yang selanjutnya adalah non-excludable. Jadi tidak bisa ada upaya untuk mengekskludkan. Jadi non-excludable. Atau gampangannya nggak ada eksklusivitas lah, seperti itu. Ya, seperti itu. Tidak ada eksklusivitas. Ya. Jadi tidak ada, jadi terbuka, non-excludable itu artinya. Maka itu disebut barang publik kalau memenuhi keduanya, non-rival, non-excludable. Yang selanjutnya lawannya adalah rival plus excludable. Jadi dua-duanya terpenuhi. Rival berkompetisi, excludable saling atau mengecualikan. Ya, seperti itu. Bisa mengecualikan. Maka kalau barang mempunyai sifat seperti itu namanya barang private, pribadi. Nah, ya, jadi sak-sak yang punya itu loh. Ya, tentunya Anda sudah bisa ini sedikit ya. Oh, private itu apa? Contoh sederhananya baju itu. Itu namanya private. Kenapa? Jelas rival, nggak mungkin dipakai bersama-sama. Ya, seperti itu. Kalau sudah saya pakai, mau digunakan oleh orang lain, maka orang lain itu butuh marginal cost. Kenapa? Karena untuk mengadakan baju lagi. Seperti itu. Dan tentunya, karena itu miliknya saya, maka saya mempunyai hak untuk mengeksklud seseorang untuk menggunakannya. Bukan samin untuk menggunakannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah ada barang yang sifatnya non-rival, dipakai bersama-sama, enjoy, tidak berkurang utility-nya, tetapi bersifat excludable. Nah, jadi kalau ada sifat non-rival tetapi excludable, itu karena exclude ya, berarti eksklusivitas berlaku atau sudah tidak terbuka lagi. Jadi harus ada eksklusivitas sehingga ada syarat untuk menggunakannya. Maka itu disebut barang klub. Makanya kenapa kalau yang namanya klub itu pasti dia eksklusif. Kalau masuk pasti ada syarat tertentu, apakah jadi anggota atau bayar atau apakah seperti itu.
Ya, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah sifatnya non-excludable, terbuka, tetapi dia mempunyai sifat rival, berkompetisi untuk menggunakannya. Jadi terbuka, siapapun boleh, tetapi hanya saja sayangnya berkompetisi untuk mendapatkannya. Nah, coba aja lihat di sekitar kita. Nah, contoh sederhananya mungkin kita bisa katakan pohon di hutan. Nah, itu. Pohon di hutan kalau itu misalnya kita boleh menebang, tapi kalau misalnya kita boleh menebang seperti itu, ya kalau kita boleh menebang seperti itu, maka tentunya semua orang bisa mengakses, tetapi harus cepet-cepetan, harus rival. Kalau satu sudah menebang, maka yang lainnya nggak bisa. Harus cari pohon yang lain. Itu namanya common. Nah, disebut barang common. Tetapi ingat, klasifikasi barang publik ini itu tidak mutlak. Misalkan suatu barang A disebut barang publik, maka dia bisa jadi nanti bukan menjadi barang publik lagi. Akan berubah-ubah tergantung kondisinya, teknologinya, aturannya, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Jadi tidak mutlak, ya, seperti itu. Jadi Anda menyebutkan barang publik atau tidak, maka alasannya harus jelas. Ya, oke. Selanjutnya adalah sifatnya tadi, tapi ini sudah saya terangkan ya. Jadi apa sih yang disebut non-rival? Jadi tidak ada rivalry, ya persaingan untuk mengkonsumsi barang itu. Ya seperti itu, makanya sederhananya barang itu bisa digunakan bersama-sama. Dan secara ekonomi ini dimaksud it doesn't need marginal cost to consume while it is valuable. Jadi tidak perlu butuh tambahan biaya ketika ini sudah tersedia. Contohnya lapangan bola dipakai 2 anak, kapasitasnya 20, maka ketika ada 2 anak atau 3 anak lagi, maka tidak membutuhkan biaya tambahan karena bisa dipakai bersama-sama. Ya, seperti itu. Malah ketika banyak orang yang menggunakan itu malah senang gitu ya. Karena itu menjadi tim, ya, menjadi berkelompok, tim, grup A, grup B saling berlawanan. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini barangnya. Kita bisa menikmati bersama tanpa mengurangi utility dari pengguna sebelumnya atau pengguna yang ada itu. Ya, seperti itu. Maksudnya pengguna sebelumnya yang sudah menggunakan itu. Ya, dan sampai saat detik itu ketika Anda datang itu masih menggunakan. Oke, yang selanjutnya adalah non-excludable. Ya, non-excludable. Ya, non-excludable. Yang dimaksud dengan non-excludable adalah tidak ada eksklusivitas di dalam mengkonsumsi, ya, terbuka itu ya. Ya, seperti itu. Terus tidak ada suatu pihak yang bisa mengeksklud. Ya, ini penjelasannya, tidak bisa mengeksklud seseorang meskipun orang tersebut itu tidak bisa menyumbang atau mendukung terhadap penyediaan barang itu. Ya, seperti itu. Jadi, gampangannya kata, kalaupun ada seorang yang nggak mau bersedia menyumbang, ya seperti itu. Jangankan tidak mampu, tapi tidak bersedia seperti itu, walaupun sebenarnya maka kita tidak bisa mengeksklud. Makanya kenapa kalau barang publik ini kan barang publik adalah kombinasi antara keduanya. Makanya barang publik itu kalau Anda baca konsep-konsepnya, maka dia cenderung menimbulkan free rider problem. Ya, seperti itu. Itu adalah sifat non-rival, non-excludable.
Jadi kalau rival tinggal dibalik aja, excludable maka tinggal dibalik aja. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah kita kan sudah menyebut tuh barang-barangnya ada berapa tadi? 16 ya. Maka carilah barang-barang tersebut itu yang mempunyai sifat non-rivalry. Ya, seperti itu. Mempunyai sifat non-rivalry. Tidak ada persaingan. Oke, kita list. Book ada. Ya, jelas. Kalau buku Anda kan bacanya satu persatu, gentenan. Jadi rivalry. Meja juga. Baju juga. City Park tidak, berarti betul. Tidak rivalry berarti non-rivalry. Kita bisa menggunakan City Park bersama-sama. Ya, jogging bersama-sama. Cinema. Ya, cinema juga bersama-sama bisa. Masa satu cinema satu orang saja, kan enggak ya? Oke, selanjutnya adalah tempat duduk di taman kota. Lah, ini. Kebetulan contohnya satu-satu ini. Kursi panjangnya dipakai satu orang satu. Tetapi ketika ada orang lain mau menggunakan boleh. Yang selanjutnya adalah jalan. Nah, jalan dipakai bersama-sama bisa. Ini nyatanya 4 orang menggunakannya bareng bisa. Nah, selanjutnya adalah toll road. Nah, jalan tol. Nah, tentunya bisa. Kebetulan ini kok contohnya nggak ada pengendaranya. Ya, seperti itu. Nggak ada kendaraannya. Yang selanjutnya adalah jembatan. Nah, ini juga bisa dipakai bersama-sama. Oke, selanjutnya adalah pohon di hutan. Nah, ini kan nggak bisa dipakai bersama-sama ya. Bersaing ya sifatnya. Ya, seperti itu. Terus, nah, apalagi kalau misalnya jatinya milik perhutani. Nah, jelas ini non-rival ya. Seperti itu. Jelas ini sifatnya rivalry. Oke, yang selanjutnya adalah matahari. Matahari bisa dipakai bersama-sama, makanya matahari tidak kita coret. Oke, masjid. Nah, ini ada masjid Bantul, bisa dipakai bersama-sama tentunya. Pertahanan keamanan. Oke. Selanjutnya pemadam kebakaran. Nah, seperti itu. Ya, bisa dimanfaatkan bersama-sama. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah selanjutnya adalah ikan di sungai lah. Ikan di sungai jelas rivalry ya. Siapa duluan mancing, siapa dapat, itulah yang bisa memanfaatkannya atau menggunakannya. Oke, selanjutnya adalah carilah barang yang sifatnya, kalau tadi non-rivalry, ini non-excludable. Atau gampangannya tidak eksklusif. Buku eksklusif. Meja eksklusif. Pakaian eksklusif. City Park tidak. Cinema eksklusif. Anda masuk harus bayar dulu. Anda masuk harus umurnya sekian. Seperti itu. Kursi tempat duduk di itu tidak eksklusif. Ya, seperti itu. Jalan tidak eksklusif. Nah, ini toll road eksklusif. Nah, makanya kenapa kok saya bilang tadi klasifikasi suatu barang itu berubah. Nanti kita akan dapatkan. Road dengan toll road beda, padahal aslinya jalan seperti itu. Ya, tetapi ketika sudah ada aturan sehingga tadinya road menjadi toll road, ya, jalan tol, maka beda lagi. Maka sifatnya eksklusif. Ya, seperti itu. Sehingga dia tidak masuk non-excludable. Yang selanjutnya adalah jembatan. Ya, tidak eksklusif. Oke. Pohon. Nah, tidak eksklusif. Pohon di hutan ya. Hutan belantara misalnya.
Dan asumsinya tidak ada aturan. Nah, kalau Jati jelas Jati miliknya Perhutani. Dari awal udah jelas ya, orang perhutani saja yang tentunya harus yang bisa memanfaatkan dan mengolahnya. Oke, selanjutnya adalah matahari ya. Ini kan tidak eksklusif ya, semuanya. Mentang-mentang berkulit putih maka lebih banyak diberi ruang untuk mendapatkan matahari, enggak juga. Masjid seperti itu. Ya, security, 5 factor. Ya, itu adalah non excludable. Nah, ikan di sungai itu adalah non excludable. Ya, seperti itu. Ikan di sungai ya semoga siapa saja terbuka ya, seperti itu. Oke, itu tadi ada non rivalry, ini ada barang non excludable. Selanjutnya kita cari adalah barang-barang yang memenuhi kedua-duanya. Maksudnya memenuhi non rivalry dan non excludable. Oke, kita panggil yang non rivalry tadi. Nah, satu persatu. Book tidak masuk, table tidak masuk, City Park masuk, cinema masuk, ya road masuk, toll road masuk, non rivalry, ya bridge masuk, oke. Pohon tidak masuk, matahari masuk, ya seperti itu, mosque masuk, oke. Security masuk, 5 factor masuk, fish tidak masuk. Oke, ini adalah non rivalry karena fish itu rivalry ya. Selanjutnya dari itu maka pilihlah barang-barang yang non rivalry itu ya. Pilihlah yang non rivalry itu juga sekaligus non excludable. Berarti kita cermati yang hitam-hitam itu, maka yang merah kita abaikan. Merah hilang. Hilang. Nah, City Park apakah sifatnya eksklusif? Tidak, berarti non excludable masuk. Cinema eksklusif maka hilang. Oke. Tempat duduk di taman kota tidak hilang, non eksklusif. Oke. Terus itu jalan non eksklusif masuk. Toll road eksklusif. Ya, seperti itu. Mestinya mobil aja terus sepeda motor masuk nggak boleh ya, seperti itu. Bridge maka hilang, bridge jembatan ya masuk. Nah, ini yang merah-merah hilang. Sun masuk, mosque masuk, security masuk. Yang hilang adalah yang tentunya yang merah itu. Nah dari sini maka tersisa 8 itu. Taman kota, tempat duduk di taman kota, jalan, jembatan, terus matahari, kecuali nanti kalau Cina mengklaim ya, seperti itu. Masjid, seperti itu, security 5 factor. Nah, maka ada 8 ini. Maka 8 inilah dia memenuhi selain non rivalry, dia juga non excludable. Jadi memenuhi kedua-duanya secara simultan. Maka kalau barang memenuhi kedua-duanya tadi apa? Maka disebut barang publik. Ya, seperti itu. Lantas yang lainnya bagaimana? Oke, lantas yang lainnya bagaimana? Maka coba kita telusuri saja. Cari yang non rivalry tetapi yang excludable. Kita panggil yang non rivalry tadi. Ya, ini yang non rivalry sudah dipilih. Yang merah-merah sudah hilang ya. Ya, seperti itu. Dari yang non rivalry, maka pilihlah yang sifatnya eksklusif. Ya, seperti itu. City Park coret. Cinema betul eksklusif. Kok kasih bu ini? Bensa.
sesornya. Oke, bencher. Mudah-mudahan saya betul ya. Oke, Citipark, Cinema masuk. Bencher, dia tidak eksklusif, maka dicoret. Jalan dicoret. Toll road eksklusif, maka dia masuk. Bridge umum, Sun umum. Oh, bridge kok munculnya ini? Maksudnya ini jalan tol ya, oke lah. Terus Sun umum, masjid umum, security umum, ya seperti itu. Five factor itu juga five factor itu juga umum ya, seperti itu. Oke, sehingga kita dapatkan ada dua barang non-rivalry tetapi dia excludable, sifatnya eksklusif. Maka barang inilah yang disebut barang klub. Karena ya memang eksklusif. Orang kalau jalan tol ya minimal mobil seperti itu. Sepeda motor aja nggak boleh ya, seperti itu. Dan harus membayar. Sinema juga kayak gitu, bioskop harus membayar. Ya, intinya dia mempunyai persyaratan tertentu untuk masuk. Semua orang tidak boleh untuk masuk kecuali memenuhi persyaratan itu. Oke. Selanjutnya, kalau tadi non-rivalry tetapi excludable, kalau ini dibalik. Non-excludable tetapi rivalry. Kita recall yang non-excludable. Non-excludable. Tuh, ada berapa itu? Ada 10. Ya, selanjutnya, dari yang non-excludable ini atau sifatnya tidak eksklusif ini, maka kita pilih yang sifatnya rivalry. Butuh persaingan untuk mendapatkannya dalam mengkonsumsinya. Artinya tidak bisa dinikmati bersama-sama. Citipark bisa seperti itu, tetapi tidak rivalry. Maksudnya bisa digunakan bersama-sama. Bencher juga bisa, road bisa, bridge bisa, trees rivalry. Oke, good. Pohon, kok pohon. Matahari tidak rivalry. Ya, seperti itu. Masjid tidak rivalry. Kita coret. Security. Oke, security ya maksudnya itu. Five factor seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir adalah itu fish in the river. Ya, ikan di sungai. Kalau sungainya, ya sungainya, ya seperti itu. Bisa jadi barang publik sungai, tapi ikannya tidak. Ya seperti itu. Ikannya tidak. Kalau sudah dipancing oleh orang ini, maka Anda nggak bisa mancing. Dia sudah bisa membawa pulang itu ikannya. Sehingga kita dapatkan ada dua barang yang sifatnya non-excludable tetapi dia rivalry. Ya, jadi terbuka tetapi sifatnya berkompetisi. Nah, kalau terbuka dan sifatnya berkompetisi itu maka disebut barang common. Biasanya barang itu barang dari alam gitu, sehingga kepemilikannya terbuka. Oke, maka itulah disebut barang common. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya adalah ini yang terakhir, rivalry sekaligus excludable. Rivalry sekaligus excludable. Kita panggil yang non-rivalry. Non-rivalry. Yang non-rivalry itu kan berarti yang hitam-hitam ya. Berarti yang rivalry adalah yang merah-merah. Maka kita ambil yang merah itu.
Lah, kita ambil yang rivalry, hook, tabel, clothes, ya, trace, jati, trace, seperti itu, fish in the river. Ya, itu rivalry. Ya, seperti itu. Selanjutnya, dari barang-barang yang sudah dikelompokkan rivalry ini, kalau non rivalry kan yang hitam tadi ya. Maka yang merah-merah kita ambil, yang dicoret itu kita ambil, itu disebut barang rivalry. Dari barang rivalry ini carilah yang sifatnya excludable. Bisa exclude orang lain untuk menggunakan kalau itu milik kita. Ya, seperti itu. Book jelas. Fish in the oven itu. Book masuk. Nah, ya toh. Tabel masuk, kecuali tabelnya panjang. Ya. Terus pakaian masuk, jadi dia pakaian itu sifatnya excludable. Saya nggak rela juga pakaian saya dipakai orang lain. Ya, seperti itu. Sehingga intinya saya mempunyai hak untuk mengexclude orang lain dalam menggunakannya. Selanjutnya, pohon jati milik perhutani ya jelas, maka harus orang perhutani yang mengelolanya, memanfaatkannya. Ya, dengan aturan tertentu tentunya. Oke. Jadi barang-barang ini adalah barang yang mempunyai sifat keduanya. Rivalry, excludable. Nah, apalagi ini perhutani ini. Ada orang kayak penduduk atau mungkin penduduk di luar hutan gitu ya, seperti itu. Dia mengambil, atau penduduk di sekitar hutan juga nggak boleh ya mengambil seenaknya itu. Maka dia dipegang oleh polisi hutan. Maka barang-barang itu karena mengandung kedua sifatnya itu berkompetisi dan punya eksklusivitas seperti itu, maka barangnya barang private. Seperti itu. Oke, jadi kita dari sini sudah jelas ya apa sih barang publik, terus lawannya itu yang ekstrim adalah barang privat, terus non rivalry tetapi excludable, maka barang klub, atau sebaliknya non excludable tetapi rivalry, maka barang common. Tetapi sekali lagi klasifikasi itu semua, apalagi barang publik, itu tidaklah mutlak, tergantung kondisi, keadaan, aturan, teknologi dan sebagainya. Ya, seperti itu. Suatu barang di tempat ini menjadi barang ini, di tempat yang lain bisa berubah. Ya, seperti itu. Oke, jadi demikian video penjelasan dari saya tentang apa sih yang disebut barang publik. Nah, dari sini kita bisa menjawab yang dua generalisir yang bagi orang awam tadi itu. Apa tadi? Pertama adalah gratis. Apakah gratis? Tidak. Anda punya masjid itu apakah gratisan? Tidak. Harus ada sodako, harus ada dana untuk membuat masjid. Ya, seperti itu. Jadi tidak identik dengan gratisan. Terus yang selanjutnya adalah disediakan pemerintah. Belum tentu. Nah, sekarang keamanan di perumahan-perumahan swasta itu ada. Atau bahkan keamanan di pribadi itu ada. Bahkan sekarang kalau Anda lihat itu artis-artis itu yang terkenal atau atlet-atlet yang terkenal, maka dia punya bodyguard ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Atau orang kaya itu punya bodyguard sendiri. Atau misalnya pemadam kebakaran itu, perumahan itu ada perumahan elit itu yang mempunyai pemadam kebakaran sendiri. Bahkan ada perumahan elit yang mempunyai saluran irigasi sendiri. Dan itu teknologinya sudah maju. Ya, jadi tidak identik dengan gratis, tidak identik dengan disediakan oleh pemerintah. Seperti itu. Bisa oleh swasta, bisa oleh masyarakat, bahkan bisa oleh pribadi. Ini saya sedekahkan
ini untuk masjid, misalnya seperti itu. Boleh seperti itu. Oke, jadi demikian penjelasan dari saya mengenai apa yang disebut barang publik tepatnya. Nah, mudah-mudahan video pengayaan ini kan sebenarnya sudah diterangkan ya untuk konsepnya dari berbagai sisi ya seperti itu, tapi saya hanya memaparkan barang publiknya itu sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.